Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi ke materi ya. Untuk yang kemarin sudah materi sistem dan lingkungan. Hari ini melanjutkan yaitu termokimia mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Saya tulis dulu. Mungkin ada yang masih mengingat apa itu sistem, apa itu lingkungan, kemudian bagaimana cara kerjanya. Misalnya Ibu punya tentang api unggun, misalnya kita ada di kegiatan pramuka, ada api unggun, kemudian apa yang kita rasakan di sekitar api unggun? Nah, betul. Yang pertama adalah panas. Yang kedua apa lagi, Nak? Terjadi kehangatan. Oh ya, siap, benar. Memang kita ketika berada di sekitar api unggun, yang kita rasakan adalah panas. Badan kita, wajah, semuanya kita merasa panas. Kenapa? Kalian tahu? Nah, betul. Karena terjadi perpindahan atau transport energi atau kalor ya. Di sini kalau termokimia, kita akan pelajari tentang kalor atau energi. Di sini ada, kalau energi itu tidak bisa diukur. Yang bisa hanya adalah perpindahan atau perubahan energi. Nah, yang pertama kemarin kan sudah sistem. Sistem ada 3 ya. Ada 3. Saya tulis ulang lagi. Nah, untuk sistem sendiri kita kemarin ada 3 ya. Yang pertama ada terbuka, kemudian tertutup, dan terisolasi. Kita ingat bahwa sistem merupakan suatu bahan atau suatu yang merupakan fokusnya kita. Kalau sistem, kalau lingkungan berarti di luar sistem. Sistem terdiri dari 3 macam, ada sistem terbuka, kemudian tertutup dan terisolasi. Untuk terbuka, sebagai contoh misalnya Ibu punya gelas. Gelas diisi dengan kopi hangat. Nah, itu merupakan contoh dari terbuka, sistem terbuka. Kalau tertutup, misalnya Ibu punya cangkir yang diisi kopi juga, tapi dia ditutup menggunakan tutup cangkir. Itu merupakan contoh sistem tertutup. Kalau yang sistem terisolasi, contohnya misalnya air di dalam penghangat atau yang namanya kalau tidak salah termos. Nah, kalau terisolasi, air yang ada di dalam termos, itu contohnya. Kalau lingkungan misalnya, seperti tadi, yang gelas berisi kopi hangat. Sistemnya itu yang mana? Nah, betul. Sistemnya itu yang kopi. Kemudian, kalau lingkungannya, yang betul. Kalau lingkungannya adalah gelasnya sendiri. Berarti sudah paham ya mengenai sistem dan lingkungan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, untuk memulai mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau reaksi eksoterm dan endoterm, Ibu punya contoh. Misalnya tadi
mengenai pembakaran. Kalau pembakaran itu terjadi reaksi eksoterm. Contohnya tadi pembakaran misalnya ketika kita memanaskan air itu dia menggunakan reaksi eksoterm karena terjadi perpindahan panas atau panas dari sistem ke lingkungan. Misalnya panci karena dia menggunakan api, airnya menjadi hangat, terjadi perpindahan energi atau panas dari airnya tersebut ke pancinya, itu namanya eksoterm. Kemudian misalnya reaksi endoterm. Endoterm itu dia menyerap energi. Kalau tadi eksoterm dia mengeluarkan energi, kalau yang endoterm dia menyerap energi. Saya tulis dulu ya. Reaksi eksoterm. Ya, Ibu telah menuliskan ciri-ciri antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk reaksi eksoterm, yang pertama adalah dia melepaskan energi atau kalor ataupun panas. Kalau reaksi endoterm, dia menyerap energi atau dia membutuhkan energi, sehingga suhu, misalnya nilai suhu pada sistem dia berkurang, kalau lingkungannya dia bertambah. Kalau reaksi endoterm, dia suhu sistem bertambah, sedangkan lingkungannya berkurang. Sehingga nilai entalpi dari keduanya, kalau eksoterm adalah nilainya negatif. Kalau endoterm, nilai entalpinya adalah positif. Ada pertanyaan mungkin dari reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke diagram energinya. Kita lanjut ke diagram energi. Kalau kita menuliskan diagram energi, tanda panah itu mengikuti produk. Jadi, kalau misalnya yang reaksi eksoterm, produknya di bawah, berarti panahnya dia juga ke bawah, karena dia mengikuti produk.
Kalau reaksi endoterm, dia panasnya ke atas karena produknya di atas ataupun dia lebih besar dari produknya. Lanjut. Kita ke penentuan atau penulisan entalpi reaksi. Saya duduk ya. Untuk yang pertama, penulisan perubahan entalpi. Atau delta H. Penulisan yang pertama, setiap reaksi kimia dilengkapi dengan reaksi. Setiap reaksi kimia yang dilengkapi dengan entalpi reaksi, penulisannya adalah koefisien sama dengan jumlah mol. Contoh reaksi. Gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan H2O. Karena di sini koefisien, saya tulis dulu entalpinya. Misalnya min 82 kilojoule. Di sini konsepnya adalah setiap reaksi kimia yang dilengkapi dengan harga atau nilai entalpi H atau reaksi itu koefisien sama dengan jumlah mol. Karena di sini gas hidrogen jumlah molnya 1. Koefisiennya 1 berarti dia adalah 1 mol. Begitu juga di gas oksigen. Karena dia koefisiennya 1, berarti jumlah molnya juga 1. Kemudian air atau H2O, dia koefisiennya 2. Sehingga jumlah molnya juga 2. Itu yang pertama. Yang kedua, jika yang ditanya, misalnya ini, berapakah jumlah atau harga entalpi dari reaksi yang ditanya adalah entalpi reaksi dari H2O yang dibentuk oleh gas hidrogen dengan gas oksigen. Dia karena tadi yang pertama reaksi H2 dan O2 ada di sebelah kiri, sedangkan sekarang yang ditanya adalah di sebelah kanan, berarti dia dibalik. Berarti entalpinya juga ikut berubah dibalik
Kalau tadi minus atau negatif, sekarang jadi positif. Karena mengikuti reaksinya. Jika reaksinya tadi ada di kiri, kemudian yang ditanya sekarang jadi yang di kanan, berarti entalpi reaksinya nilai delta H-nya juga dibalik. Kalau tadi negatif, sekarang jadi positif. Paham ya di sini? Mungkin ada pertanyaan? Yang terakhir ada ketika ada dua persamaan. Saya tulis di sini saja ya. Oh, ikan gabusnya kayaknya nih, kayak dasar ya. Mau ini kan, kayak dasar. Ya, mau udah taruh aja situ. Sekarang yang ketiga, saya punya reaksi C6H12O6 ditambahkan 6O2, kemudian menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Di sini nilai entalpinya adalah negatif 270. Kemudian reaksi kedua, di sini ada C2H5OH ditambah 3O2, kemudian menghasilkan C2H2OH dan CO2. Nilai entalpinya di sini adalah plus atau positif 350. Yang misalnya ketika ada soal, yang dicari adalah C6H12O6 menjadi C2H5OH. Karena di sini reaksinya ada dua, kita jumlahkan. Nah, kita lihat dulu reaksinya. Yang ditanya di sebelah kiri adalah C6H12O6. Kemudian ketika tadi yang di atas reaksinya memang ada di kiri, berarti nilai entalpinya tetap negatif. Bu Holis, waktunya udah habis, Bu Holis. Oh iya, Ibu. Ya, selesaikan terus udah. Berhenti. Kemudian Bu Holis, berhenti dulu Bu Holis. Nanti nggak sempat saya karena saya mau ngajar ke kampus. Nah, saya rencana mau lihat lagi Bu Erna satu lagi. Ayo Bu Holis. Ibu. Ya udah, stop.
Ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Ibu Holis. Ya, Ibu. Nah, itu papan tulisnya kenapa ke bawah, Bu Holis, nggak ke samping? Iya, ada tempat, Ibu. Oh, nggak ada tempat ke sampingnya. Itu Iya. ruangannya 2x2 ya? Iya, Oh, itu apa? Kamar apa tempat belajar, Bu Holis? kamar tapi kecil, Bu, untuk ini. Oh iya, Sholat. oke, tak apa. Nah, terus yang kedua tadi Bu Holis nanti kalau ngajar ya, jangan bilang gini, minta maaf kalau ada salah. Artinya apa? Berarti banyak salahnya nanti Bu Holis dipikir anak-anak. Ya, Iya, Ibu. nah, gak usah minta maaf, pada siswa juga tidak minta maaf. Kalau misalnya Ibu misalnya terasa, oh kayaknya saya ngajarnya kemarin keliru nih, atau ada yang miskonsepsi, Ibu tinggal bilang di pertemuan berikutnya, siswa sekalian, kemarin Ibu ada apa namanya kekeliruan dalam menjelaskan ini, ya Ibu tinggal sampaikan kepada siswanya gitu, ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya untuk masalah penguasaan materinya Ibu Holis. Coba lihat lagi itu papan tulisnya kok dicopot papan tulisnya. Jangan dicopot. Jangan malu-malu Bentar, Bu Holis, nggak apa-apa. Masih keluar sebentar, Bu. Papan tulisnya jangan dicopot. Udah. Ada yang bantu Bu Holis itu? Video ini tadi siapa yang bantu? Ada sendiri atau pakai tripod? Tripod, Bu, susah. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Semua. Oh iya, nggak apa-apa pakai tripod. Nggak Udah, kelihatan, Bu. bisa, nampak. Pertama, tulisannya Bu Holis itu masih kecil, kan? Bu Holis ya? Kecil kan? Iya. Kira-kira kalau siswa di belakang nanti duduknya, kan kalau saya sih kayaknya kurang nampak itu. Nggak Ya, nampak ya, Bu. tulisannya. Jangan kecil ya, tulisannya coba dilatih menulisnya ukurannya sedang. Ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya, Ibu ya. Berlatih Iya. menulis ya, Ibu. Nanti itu sangat bermasalah nanti ketika di PPL atau di UKIN, terutama UKIN ya. UKIN itu Bapak dan Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu perhatikan, nilai UKIN itu sangat membantu nilai UP. Jika nanti waktu ujian pengetahuan Bapak Ibu tidak bisa menjawab dari 120 soal itu hanya rendah nilainya, maka mungkin bisa ditutupi dengan nilai UKIN. Salah satu komponen UKIN adalah Bapak dan Ibu menyerahkan video pembelajaran UKIN seperti yang saya sudah kasih contohnya video Bu Susanti. Nah, usahakan nilainya itu maksimal antara 10, 90 sampai 100 ya. Nah, Ibu Holis nih, saya khawatir sama Ibu Holis. Ibu Holis karena Ibu Holis kan bidangnya apa ngajarnya? Biologi sama muatan lokal ya. Bu. Iya. Nah, tapi tadi kalau dari tadi Ibu mengajar itu sudah lumayan Ibu sudah menguasai konsepnya. Tapi sistematikanya Ibu Holis harus diperbaiki. Iya, Bu. Ya. Pertama, dalam mengajar termokimia. Ya, ini karena saya sayang sama Bu Holis, saya share screen dulu nih. Nih. Karena saya kemarin nggak lihat bagaimana Ibu Holis PPT-nya isinya seperti apa. Oke, ini tentang termokimia ya. Ini saya buat sendiri. Nah, Bu Holis nanti jangan lupa menuliskan, jangan langsung pada saat termokimia itu kan Ibu Holis langsung nulis sistem dan lingkungan. Lalu ada sistem tertutup, terbuka, sama terisolasi, gitu kan? Iya, Ibu. Nah, Ibu sudah bagus menjelaskan awalannya tentang sistem dan lingkungan. Tapi sebelum masuk ke sistem dan lingkungan, Ibu harus kasih pengantarnya dulu. Waktu ngajar pertama-tama Bu Holis jelaskan. Tadi Bu Holis sudah jelasin. Pada umumnya kata reaksi kimia itu selalu disertai perubahan energi, kan? Iya. Kata Bu Holis tadi, apa tadi saya nggak ingat lagi. Ai jangan disuruh disuap-suapin dulu ke KBT Ai. KBT mau ngajar, nanti KBT nggak bisa ngejelasin.
ada reaksi kimia yang melepaskan, ada yang memerlukan energi. Ya. Nah, terus nanti perubahan energi berlangsung dalam perubahan energi panas. Nah, ini perubahan energi panas merupakan perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Baru nanti Ibu jelaskan tadi kan apa itu sistem. Sistem ini udah saya bilang di sini. Zat atau proses yang sedang dipelajari, lingkungan apa, segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, baru nanti Ibu jelaskan tadi berdasarkan perpindahan panas nih, berdasarkan sistem dan lingkungan, boleh juga begitu, terbagi ada 2, reaksi ekso, reaksi endo. Nah, tadi Ibu udah jelaskan perbedaannya. Kalau reaksi ekso, misalnya delta H-nya negatif, delta H-nya positif gitu. Tapi kan kita sebelum mempelajari delta H nih, masih reaksi ekso sama endo. Jangan dulu jelasin ekso dan endo. Mungkin yang Ibu buat itu baru kesimpulan nanti, kan? Iya, Ibu. Jelaskan dulu konsepnya. Nah, setelah itu jelaskan konsepnya. Lalu contohnya apa? Kalau reaksi ekso ini kan contohnya saya pakainya rumus kimia. Ibu boleh pakai contoh, jangan yang reaksi kimia, ini boleh juga Ibu pakai contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh reaksi ekso dan endo dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya batu kapur dan air. Kan kalau batu kapur dicampur air, dia kalau kita pegang tabung reaksinya itu di bawahnya itu gimana? Misalnya dalam tabung reaksi kita taruh air, kita taruh batu kapur. Batu kapur tahu kan Bu, dia bisa dijual sembarangan gitu di toko-toko, ada kan? Iya, Ibu. Saya taruh di es buah itu supaya es buahnya jadi keras kan? Keras. Nah, batu kapur ditambah air. Coba lihat di bagian bawahnya terasa apa? Pasti terasa panas kan? Iya, Ibu. Nah, lalu apalagi? Misalnya, kasih contoh lainnya. Lalu contoh reaksi endoterm. Ini kan reaksi endoterm saya kasih contohnya yang berhubungan dengan kimia-kimia. Coba yang ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari apa? Contoh reaksi endo, jangan yang ini. Jangan yang pakai kristal-kristal ini. Contoh reaksi endo dalam kehidupan sehari-hari apa, Bu? Kalau ini kan batu kapur dan air kan contoh reaksi ekso. Kalau reaksi endo apa contohnya? Seperti es batu itu, Bu. Ya, es batu ditaruh dalam gelas, ya kan? Dalam gelas, iya. Nah, suhunya jadi bertambah suhunya, jadi mencair esnya, Bu. Ya, atau jangan yang itu nanti hampir sama dengan kayak batu kapur tambah air. Cari lagi di YouTube ada, di YouTube, di internet ada ya. Iya, Yang Ibu. bukan kristal-kristal ini, Bu kasih yang kontekstual ya. Iya, Ibu. Dah, tadi pertama ingat, Ibu nanti di PPT-nya atau ketika Ibu mengajar nanti waktu PPL, pertama-tama jelaskan yang dot pertama. Dot kedua, baru jelaskan tentang apa itu sistem dan apa itu lingkungan, proses perpindahannya seperti apa. Udah. Baru berdasarkan proses perpindahan antara sistem dan perpindahan panas dari sistem lingkungan, reaksi kimia terbagi 2. Ini ekso sama endo. Lalu Ibu jelaskan contohnya. Contohnya satu aja. Reaksi ekso misalnya batu kapur dan air. Reaksi endo contohnya apa? Yang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu harus BaOH 2 kali NH4Cl. Nggak perlu. Ibu cari di internet, cari di YouTube ya. Reaksi fotosintesis, Bu. Hah? Fotosintesis boleh. Fotosintesis dia perlu cahaya. Oke, bukan endo. Udah, cari lagi di internet ya, Ibu ya. Iya, Ibu. Nah, lalu misalnya setelah itu misalnya Ibu mau cepat misalnya. Nah, nanti bila saya dibilang perubahan ini nggak usah slide ini, kita ini aja nih langsung ini. Tadi Ibu mau jelaskan sistem terbuka, sistem tertutup. Nah, habis jelaskan contoh-contoh nih, contohnya yang ini, nanti di slide Ibu jelaskan sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem terisolasi, atau waktu ngajar jelaskan yang ini. Apa itu sistem terbuka? Apa itu sistem tertutup nih kan? Apa itu sistem terisolasi? Sudah. Iya. Contohnya misalnya sistem terisolasi kan termos. Iya. Kan? Iya, Bu. Nah, nanti jelaskan. Dah, lalu kan Ibu tadi mau jelaskan entalpi dan perubahan entalpi. Lalu jelaskan lagi setelah judul sistem terbuka tertutup itu, terisolasi, jelaskan entalpi dan perubahan entalpi. Nah, lalu jelaskan rumusnya. Ya, delta H sama dengan H2 kurang H1. Ya.
Iya, Sudah? Bu. Nah, nanti jangan lupa delta H itu entalpi hasil reaksi dikurang entalpi reaksi atau dirumuskan apa. Keterangannya, rumusnya harus ada. Di buku, di bahan ajar juga harus seperti ini ya. Lihat urutannya. Nah, lalu ini tadi Ibu kan langsung menjelaskan soal tentang perhitungan delta H kan? Iya, Ibu. Nah, Ibu nggak ada jelasin apa Entalpinya. hal-hal yang perlu diperhatikan dulu. Misal, koefisien menandakan jumlah mol zat. Makanya tadi Ibu bilang tadi kan, koefisien Iya. sama dengan jumlah mol zat, ada kan? Ada. Nah, Ibu bilang judul di atasnya apa? Judul di atasnya itu, sebelum Ibu jelaskan 1, 2, 3, yaitu judulnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pH. pH salah. Delta H. Udah. Nah, koefisiennya menyatakan jumlah mol. Delta H berubah tanda jika proses reaksi berlangsung sebaliknya. Nah, ini contohnya ini nggak perlu, nggak apa mau ada juga boleh. Atau karena waktunya kita di PPL itu singkat, contohnya ini yang tanda panah ini nggak usah. Langsung aja ketiga. Delta H itu berbanding lurus dengan jumlah yang terlibat dalam suatu reaksi. Jika suatu persamaan reaksinya dikali atau dibagi, maka delta H juga dibagi atau dikali dengan faktor X. Sudah? Paham, Ibu? Iya. Paham, Bu. Nah, baru Ibu jelasin contoh soalnya masuk. Oh, ini jenis entalpi pertemuan selanjutnya. Masuk kepada contoh soalnya. Contoh soalnya cari yang hot. Iya, langsung satu aja ya, Bu ya. Jadi Ah. satu. Beberapa halnya itu nggak usah lagi pakai tanda panah. Langsung di PPT-nya atau di bahan ajarnya contoh-contoh soal hot. 3 gitu. Ya, Ibu buat di PPT-nya. Oke? Iya, Ibu. Bisa, Eda. Ibu sekarang karena saya mau ngajar ke kampus, saya nggak sempat lagi nih kirim-kirim ini. Ibu foto aja, screenshot layar nih, tahu caranya, bisa kan? Bisa, Pakai Bu. HP. Nah, oke dah, screenshot dari awal sampai akhir. Saya kasih berapa detik nih. Nanti Ibu lihat di PPT Ibu atau di bahan ajar Ibu ada nggak seperti ini, ha? Coba screenshot. Udah, foto pakai kamera juga boleh. Sudah, Bu. Udah. Terus yang mana harus di screenshot lagi bentar, saya inikan dulu. Nah ini contohnya, Ibu jelaskan. Nanti nggak usah pakai reaksi-reaksi gini ya, nanti siswanya susah. Jangan pakai reaksi. Oke, Iya. Ibu reaksi yang sederhana di kamu sehari-hari. Untuk reaksi endo, cari lagi di internet yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, udah paham apa yang harus dilakukan? Paham, Bu. Paham, Bu. Sistematis ya, nanti ngajarnya ya. Iya, Bu. Lalu Ibu Holis jangan banyak diemnya. Tadi kan ada tuh diem gitu kan, apa nggak ada suaranya. Bu Holis sambil menulis sambil bersuara, paham? Paham, Bu. Sambil menulis sambil bersuara. Misalnya C2H5OH, tangannya C2H5OH, mulutnya C2H5OH, paham? Iya, iya, Ibu. Nah, jangan suasananya tuh sepi sunyi, nanti siswanya yang ngobrol di belakang. Iya. Sudah. Lalu tadi kenapa waktunya Ibu jadi habis? Karena Ibu habis Ibu nulis sendiri Ibu kan sunyi, sepi. Lalu Ibu ulang lagi tulisan itu, Ibu baca ulang, betul nggak? Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, itu kan tidak waktunya jadi nggak efektif, paham? Iya, iya, Ibu. Jangan habis ditulis dibaca ulang, ya. Iya. Tunjukkan bahwa Ibu menguasai materi. Tadi yang slide yang saya tadi ada berapa slide? Coba kalau Ibu foto ada berapa slide semuanya? Ada berapa? 7, 5. Bentar, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Kan? Nah, kira-kira Iya, itu Ibu bisa nggak Ibu latihan waktu sebelum nanti PPL ngajar di rumah seperti tadi? Ibu kamerakan sendiri pakai Game Meet atau pakai apa? Coba Ibu ngajarnya jangan lihat-lihat. Kalau tadi kan Ibu nampak waktu soalnya Ibu lihat-lihat ke bawah, kayaknya di bawah ada soal, betul nggak? Iya, soal, Bu. Jangan nampak. Ibu harus Reaksinya udah hafal. Bisa dihafal. Kalau tidak dihafal ya dikuasai. Cara menguasainya harus sering-sering latihan di rumah sendiri. Kan 6 slide itu enggak banyak kan?
Iya, Ibu. Bayangkan 6 slide nggak banyak. Bilang sama kepala, 6 slide nggak banyak. 6 slide saya bisa, saya mampu, saya harus bisa. Ini hidup dan mati saya di PPG ini. Nanti kalau saya nggak lulus, nanti saya dipanggil lagi. Kapan ini? Ngantri, belum tentu nih dipanggil lagi nih. Banyak yang ngantri ya gitu. Jadi harus berjuang, harus bekerja keras, harus berusaha, harus berkorban ya Ibu ya. Iya, Ibu. Nah, korban. Oke, sudah ya. Saya nggak bisa lama-lama karena saya mau ngajar. Ini satu lagi Bu Erna ya. Iya, Ibu. Makasih ya, Bu. Bu Oke, Betty. jangan lupa diperbaiki ya bahan Iya, ajarnya. Ibu. Coba lihat Iya. sendiri bahan ajarnya.